Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Asik Kewirausahaan bersama kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya Yoga Ratnadi dan ada teman saya Lukman Hakim Muhaimin dan Salsabila Patrilial Wibowo, ada Milenia Hanifah dan ada Nesya Azhara. Dan di sini juga kami telah datang narasumber yang spesial yaitu Kak Ratna Juwita. Gimana Kak kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Emang nama aslinya tuh Ratna Juwita bener? Betul. Oh. Terus usianya berapa sih Kak kalau mau tahu? Aku tuh sekarang umur baru 24. Masih muda. Wih, Masih muda kies-kies. banget. Oh. Emang Kakak nih usahanya tuh di bidang apa? Kita tuh di bidang IT solution ya. Lebih tepatnya retail sama jasa. Jadi selain penjualan barang, kita juga ada jasa servis laptop, komputer, sama pengadaan barang di Wah. bidang IT. Wah, yo keren dong. Itu kalau boleh tahu awal mulai merintisnya tuh kapan sih? Kalau untuk awal mula merintis tuh 2015. Tapi nggak langsung sampai sekarang kayak gini. Jatuh bangunnya tuh 6 kali. 6 kali baru kita baru bisa up. Wah, Jadi keren. nggak yang langsung gitu. Wah, ya keren banget dong kalau jatuh bangunnya sampai 6 kali gitu. Sampai 6 kali kita. Emang latar pendidikannya apa sih, Kak? Latar pendidikan basic dari aku tuh SMA. Kuliah cuman sampai semester 4. Tapi udah stop jadi SMA. Kalau suami SMK. Nah, kalau suami ini unik, SMK-nya dia jurusan arsitektur, kuliah juga sama, dia semester 7 sampai semester 7 stop. Kenapa sampai semester 7 stop? Dia kuliah jurusan IT. Karena yang niat dia kuliah tuh bukan untuk ngejar gelarnya atau sarjana atau nilai-nilainya itu, tapi untuk ilmu yang dia belum punya. Setelah itu semester 7 dia keluar. Jadi SMA, suami SMK. Wah, Kita berarti nggak gelar. rata-rata lulusannya itu SMA ya, Kak? Iya. Wah, yo keren dong berarti. Terus kalau boleh tahu nama usahanya apa sih? Nama usahanya? Usaha kita tuh namanya Z Komputer, bukan Z Abjad gitu, Z biasa ya, tapi Oh, iya. Z Komputer. Lah itu kok bisa dinamain itu tuh kenapa gitu? Kok Z gitu loh, namanya unik gitu. Z tuh kan simpel banget ya, biar gampang diingat orang aja, jadi biar nggak ribet gitu, biar orang tuh ini toko apa ya, lupa ya, oh iya kita habis dari sana, tokonya toko apa ya, jadi biar simpel aja. Terus Z itu juga sebenarnya diambil nama tengah suami sih, nama suami Faizal, Faiz. Nah itu Z tuh diambil. Faizal sendiri artinya kebaikan, jadi ya moga-moga usaha baik terus gitu sih. Amin. Amin. Terus Kakak, saya boleh nanya nggak, Kak? Iya sok, mangga. Oh ya, aku Sunda ya. Gini nih kan, ini kan pandemi udah setahun ya, kita kan mahasiswa kan mesti butuh kuliah dari jarak jauh. Naik nggak sih penjualannya gitu? Selama Apa ada yang tiba-tiba, Kak, rakitin PC ku dong gitu. selama pandemi, dari awal pandemi sampai detik ini kan masih pandemi ya. Kita alhamdulillah banget belum ada penurunan, satu hari pun belum ada. Jadi grafiknya terus naik ke atas.
Terus, nah kenapa? Karena kita kan di bidang IT ya, apalagi zaman sekarang IT itu semakin ke depan. Rata-rata orang aja udah diabaikan jadi lebih ke IT. Terus permintaan barang, permintaan jasanya juga semakin tinggi, semakin banyak diminati. Kayak contoh, yang tadinya laptopnya rusak, nggak bisa diapa-apain karena harus online, kuliah online, harus WFH. Jadinya dia ngebenerin gitu. Padahal udah 2 tahun didiemin. Jadi tergerak untuk ngebenerin. Jadi terus grafik terus naik. Permintaan barang juga, pengadaan barang terus naik. Jadi selama pandemi ini rata-rata usaha IT tuh alhamdulillah belum pernah kritis gitu. Tapi nggak tahu ke depannya ya. Kita nggak ada yang bisa nebak. Semoga naik. Oke Kak, selain itu mungkin dari awal perintis sampai sekarang ini ya Kak ya, masalah yang paling terberat yang pernah dialami itu apa Kak menurut kamu Kak? Masalah yang paling terberat tuh ada di jasa sama di retail. Retailnya itu masuknya ke pengadaan barang ya. Pengadaan barang itu kita kan di calling sama instansi atau PT butuh sekian unit, bahkan sampai ratusan. Nah itu kuat-kuatan modal, kita kuat atau enggak dari retail. Tapi kalau untuk dari jasa, untuk kita merekrut karyawan atau maintenance itu ada nilai negatif sama positifnya. Nilai negatif positifnya, kalau positif ya kerjaan jadi dibagi-bagi, jadi aman. Negatifnya itu contoh mainboard pada laptop komputer tahu. Nah, mainboard pada laptop aja itu kan kecil-kecil sekali. Itu kalau pecah salah satu chipsetnya atau yang lainnya, udah gitu kita ngegantiin. Nah itu dia nggak enaknya, ruginya itu, dan ngegantiinnya itu benar-benar berkali-kali lipat dari keuntungan. Itu udah beberapa kali terjadi gitu. Oke, terima kasih Kak. Terus kalau motivasi kakak sendiri buat usaha itu apa sih? Apa karena kepepet kah? Atau karena memang passion gitu loh? Passion kakak tuh dari kecil itu memang dagang gitu, jualan gitu loh. Gitu. Yang pertama passion ya, passion dari keluarga suami basicnya memang wirausaha semua. Kalau aku enggak sama sekali, bener-bener kayak pom bensin mulai dari nol ya gitu. Nah kalau dari suami basicnya bener-bener keluarga semua wirausaha. Terus yang kedua dukungan support system sih dari keluarga. Soalnya gini, kita kalau misalnya ngejalanin usaha, kita nggak bisa hanya tinggal diam kan. Tinggal diam sampai menunggu sukses tuh nggak akan bisa. Cuman usaha semalam langsung sukses tuh nggak akan bisa. Tapi harus adanya usaha yang dilakukan sama support system, itu yang paling penting sih menurut aku, dari keluarga juga. Jadi kita semakin kuat motivasi, makin cepat juga sih kedorong untuk mencapai kesuksesan itu. Nah kalau untuk passion, suami basicnya dia memang IT dari kecil, dikasih komputer kelas 2 SD, bukannya dimainin main game atau apa, dia dibongkar itu dari kelas 2 SD. Jadi memang udah apa ya udah lumayan gitu passion suami di situ gitu. Oh berarti memang kalau suami itu memang dari kecil ya passionnya. Cuma kalau dari kakak sendiri itu memang benar-benar dari nol kan? Nol banget, masih belajar terus belajar. Terus kalau dari usahanya sendiri itu punya cabang atau enggak sih kak? Enggak, untuk sementara kita belum punya cabang, dan kayaknya juga untuk bikin cabang enggak deh. Fokus aja satu, tapi bisa go nasional semua ya, sampai luar kota kita bisa mencakup gitu. Oh berarti ya untuk saat ini belum ada cabang ya? Berarti untuk kedepannya rencananya mau ada cabang nggak sih? Kayaknya enggak. Benar-benar fokus satu, tapi bisa ke semua. Contoh ya, kan kalian di Solo, kita di Purwakarta, jaraknya jauh banget.
tapi aku pengadaan barang tuh ke PT Rosalia Indah 17 unit. Contoh. Nah, jadi hanya satu fokus di sini, tapi orang tuh kenal gitu. Gitu. Kak, saya mau nanya lagi dong. Mm-mm. Itu kan demand-nya kan banyak kan. Saat ini kan demand-nya banyak. Supply-nya pernah kesendat gak sih? Sering banget kesendat. Apalagi ya kalau sekarang kita kan supply itu kan import otomatis dari import dia langsung ke Jakarta dulu. Nah, di Jakarta itu lagi ada bencana alam, banjir kan. Nah, contoh kita sekarang lagi order laptop second semua import dari Singapura. Itu sudah tertahan 11 hari. Nggak nyampe-nyampe sampai sekarang. 11 hari. Untuk sekarang ini, untuk saat ini. Tapi kalau sebelum-sebelumnya belum pernah sih. Baru sekarang ini aja gara-gara bencana alam itu kan kita nggak ada yang tahu yang namanya bencana tuh. Cuman sangat berpengaruh banget. Apalagi kalau misalnya ada pesanan dari konsumen yang mengharuskan cepat-cepat gitu, barangnya harus ready tanggal sekian, tapi kita nggak bisa. Nah, itu dia. Terus kalau tadi kan jenis pelayanannya tuh ada apa? Servis, jual kalau jual apa? Perangkat-perangkat yang lainnya itu, aksesoris itu jual nggak, Kak? jual sih, tapi sedikit. Soalnya kalau untuk kayak misalnya retail speaker ya di luar dari spare part, itu peminatnya sangat kurang. Itu kan bukan kebutuhan ya masuknya. Jadi kurang banget gitu kalau untuk barang seperti speaker, mouse, itu bukan kebutuhan kan, bukan kebutuhan pokok. Jadi keluarnya juga lumayan lama kalau dari situ. Makanya kita lebih up ke jasa, pelayanan jasa sama pengadaan barang itu gitu. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Kan itu tadi yang paling diminati sama orang-orang kan di pelayanan servisnya itu kan. Nah, kalau biasanya ngerakit komputer atau laptop itu kisarannya itu harganya tuh berapa sih, Kak? Terus juga yang paling mahal itu sekitar berapa gitu? Kalau untuk ngerakit komputer atau laptop, kalau untuk dari komputer sendiri rakitan macam-macam, kita berani bersaing banget, di mana orang dimulai dari harga 1,5, kita tuh berani untuk di harga 1. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga belum pernah ada komplainan sama sekali. Dari berdirinya Z Komputer sampai sekarang 1 aja belum ada komplainan. Itu untuk komputer dari harga minimal 1 juta sampai tergantung budget konsumen. Biasanya kita selalu nanya konsumen tuh kebutuhannya untuk apa sih? Untuk desain kah? Hanya untuk office kah? Office tuh untuk kerja biasa gitu ya. Kayak Word, Excel, dia kerja sehari-hari seperti itu. Atau untuk gaming kah? Sekarang kan banyak yang gaming ya. Nah, kalau untuk gaming sama desain, itu harga bisa sampai 100 juta juga ada gitu. Kalau untuk laptop sendiri dari harga yang paling minim saat ini tahun 2021 per 2020 November semua laptop up price. Up price itu sudah tidak ada lagi harga di bawah 5 juta. Apapun itu sudah tidak ada. Sekarang harga laptop baru sudah di harga 5.500.000. Nah, terus kalau untuk kita pernah ngejual yang paling mahal ya. Yang paling mahal tuh pernah ya ada orang tuh dia desain sama gaming sampingannya katanya. Dimana spesifikasi tuh kalau udah bisa desain pasti bisa game gitu. Itu paling mahal ngerakit PC 28 juta. Satu PC, satu unit. Hanya CPU only. Belum sama monitor 27 something, 28 lah gitu.
Itu sih yang tertinggi per unit ya, gitu. Wah, lumayan juga ya kak ya, kalau bisnis di bidang IT itu prospeknya ke depan bakalan lumayan banget gitu loh. Ya mudah-mudahan, amin. Karena Amin. kita ngelihat ke depan IT tuh kayaknya nggak bakal mati ya, gitu. Semakin ke depan kan semakin IT tuh bener-bener solusi utama lah gitu. Ada lagi? Kak, kan tadi kan udah menjerumus ke harga ya. Mm-mm. Itu kira-kira berapa sih per bulannya kak? Itu apa namanya? Itu loh. Omset. Mungkin omsetnya ya, omsetnya per bulan itu berapa ya kak kira-kira? Omset kita nggak nentu ya. Kalau di luar dari pengadaan barang, omset kita 20 sampai 35 juta per bulan. Kalau ada pengadaan barang, bisa lebih di atas 50 gitu. Kayak sekarang kan tahun ajaran baru tuh padahal masih lama ya, bulan Juni ya. Kalau nggak salah bulan Juni. Tapi saya udah ditelepon dari Kemendikbud, dari instansi untuk pengadaan barang tersebut. Nah, biasanya omset bulanannya itu kalau ditambah pengadaan barang tuh berbeda. Cuman kita rata-rata 20 sampai 35 juta sebulan gitu. Nah, kalau berbicara tentang omset, paling rendah itu kira-kira berapa, Mbak? Titik terendah yang pernah dicapai. Titik terendah Iya. terendah banget berapa ya? Dan itu Berapa waktu ya? apa? Titik terendah kalau di bidang jasa sih, titik terendah ya mungkin awal-awal buka toko kali ya. Saya buka toko itu bener-bener dari yang sehari tuh pernah nggak dapet sama sekali, terus naik ke 200.000 sehari, 100.000, berapa puluh ribu, 500.000, terus pas 500 tuh 500 terus, lama-lama bisa up 1 juta, 2 juta, 10 gitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang titik terendah ya itu nggak dapat apa-apa tuh pernah awal buka toko tuh, bener-bener nggak dapat apa-apanya itu bukan hanya sehari 2 hari tapi berbulan-bulan gitu. Kan tadi kan ada pengadaan barang dari Kemendikbud juga kan kak? Brandingnya apakah tadi itu yang nggak pernah mengecewakan pelanggan itu salah satu brandingnya dari Z komputer tersebut? Yang kalau untuk branding sih yang utama iklan ya, iklan, promosi, kualitas skill. Kualitas skill tuh maksudnya jasa, kita sebisa mungkin meminimalisir komplainan, terus rating, kita juga butuh rating dari konsumen, walaupun konsumen tuh males banget yang namanya ngasih rating gitu, tapi memang sejauh ini belum pernah ada komplainan, yaitu gimana caranya skill itu tuh nggak mandek, harus terus di-upgrade, terus di-upgrade, terus di-upgrade. Dan yang pertama tetap sih iklan, marketing, karena tanpa adanya iklan atau yaitu marketing ya bakalan mati. Oh ya kak, kalau boleh tahu tuh biasanya kalau kakak bikin iklan tuh kira-kira iklannya di mana aja, di media sosial kak atau juga di mana aja? Yang lainnya mungkin disebar pamflet atau gimana gitu kak? Kalau kita sendiri, kalau untuk iklan kita ada website yang pertama, yang kedua kita juga ada di Google ya. Dan untuk saat ini mayoritas per 2021 di Google itu kan ada laporan ya. Sehari itu tuh bisa sampai 1.000 lebih orang yang ngeliat. Dan itu juga harus pakai kata-kata yang simple dan mudah diingat juga untuk konsumen, untuk gimana caranya keyword kita tuh paling dicari gitu. Terus selain
itu aku juga untuk awal-awal pakai brosur ya, tapi brosurnya bukan berbentuk brosur, printan sendiri, terus aku sebarin ke perumahan juga perumahan tertentu yang kita nilai itu mereka punya kualitas atau daya tarik di bidang IT tuh oke gitu, lumayan. Nah, terus di lain sisi pernah juga ke kampus, jadi kita tuh ngasih brosur gitu ke kampus-kampus, itu pernah nempelin stiker sampai sekarang masih aktif banget, nempelin stiker Z komputer beserta nomor HP-nya, udah itu aja. Orang kan tahu, oh Z komputer mungkin ini dia buat ada laptopnya juga buat ngebenerin komputer gitu, di tiang-tiang. Itu sampai sekarang kalau itu. Tapi kalau untuk yang berpengaruh banget sih website sosial media itu sih sekarang. Oh ya Kak, kira-kira dari Kakak itu juga ada apa ya, penjualan lewat online juga atau cuma itu Kak aja? Kalau aku nggak ada sih penjualan lewat online karena rata-rata semua offline. Kalau untuk misalnya ketika aku lagi branding via sosial media atau website, terus orang itu pengen transaksinya lewat e-commerce, baru aku aktifin di situ. Tapi 90% offline, nggak main online. Keren juga ya Kak, udah mulai dari nol, usaha sendiri, tanpa karyawan juga, mulai dari merintis usaha, terus promosi juga sendiri. Nah, kira-kira nih Kak, gimana sih strategi pemasarannya, terus juga apa ya, pemasarannya itu gimana gitu, strateginya biar orang-orang tuh banyak yang nyari gitu loh. Jadi kalau untuk strategi pemasaran kita tuh yang pertama pasti taktik marketing yang benar-benar matang banget ya. Kita harus tahu kita tuh branding kemana, untuk siapa, kebutuhannya apa, itu yang utama. Terus yang kedua juga harus konsisten melakukan perencanaan kita tuh tujuannya marketing tuh untuk apa sih gitu. Kan nggak bisa main-main, benar-benar harus matang juga untuk perencanaannya. Terus yang ketiga tuh target pasar kita tuh untuk siapa, rata-rata untuk orang yang gimana, umur berapa. Tapi kalau untuk IT dari tahun 2020 sampai 2021 sekarang, target pasar tuh nggak kenal umur. Dari yang benar-benar anak SD pun itu udah pinter banget mereka melek akan IT. Jadi target pasar kita sekarang yang tadinya untuk orang dewasa, sekarang enggak. Benar-benar dari yang masih kecil, kita edukasi, sampai orang tua pun yang udah lansia tuh banyak permintaannya gitu. Terus yang keempat tuh anggaran sih. Anggaran itu harus benar-benar akurat. Kita harus mempersiapkan benar-benar anggaran yang matang. Karena strategi pemasaran juga atau usaha juga yang paling utama tetap anggaran atau modal sih. Terus melakukan branding dengan baik ya, bagaimana harus dipersiapkan dengan matang, balik lagi ke taktik yang matang sama konsisten gitu kan. Terus ya udah itu aja. Selama ini mah itu aja sih, nggak ada yang lebih lagi gitu. Nah kan melihat dari pemasarannya itu kan Kak, nah ada nggak sih rencana inovasi buat kedepannya itu biar apa ya, produk-produk dari Z komputer tuh tetap jadi yang nomor satu gitu? Kalau untuk inovasi ya pasti ada untuk jangka panjang. Tetap sih kalau dari kita sih kualitas skill sama produk plus anggaran. Kualitas skill
nomor 1 tetap. Jadi saya pun kalau ngerekrut maintenance, saya punya nggak punya karyawan, saya nggak punya karyawan di sini untuk retail, saya sendiri yang nanganin, keluar masuk barang semua saya sendiri yang nanganin, invoice apa segala macam tetap saya yang nanganin. Tetapi kita punya maintenance, ada 2, maintenance harddisk, spesialis yaitu maintenance spesialis harddisk, spesialis mainboard, sama satu lagi suami saya megang maintenance juga dia. Tapi dia sebenarnya bisa maintenance mainboard sama harddisk, tapi karena sudah tidak udah banyak gitu ya, udah nggak sanggup sendiri, jadi dibagi menjadi 3, maintenance spesialis mainboard, maintenance spesialis harddisk. Sebenarnya 1 kurang, ini lagi dicari maintenance spesialis VGA khusus, ya itu belum dapat gitu. Kalau untuk karyawan kita nggak punya, saya semua sendiri yang ngurus gitu. Kak, Jet Komputer ini pernah nggak sih Kak melakukan kerjasama sama perusahaan lain mungkin untuk melakukan peningkatan pemasaran gitu? Melakukan kerjasama sama instansi lain gitu ya? Iya, atau perusahaan. Kalau sampai detik ini dari tahun 2019 kita kerjasama sama Kemendikbud untuk wilayah Purwakarta, Danabos. Nah itu kerjasama kita sampai sekarang. Sama PT Inti Persada Inka Purwakarta. Mungkin ya kan kalau dari Danabos sendiri itu kan dari Danabos sendiri nanti orang yang di instansi sekolah-sekolah negeri itu mereka nanya dari mana nih Pak? Oh dari Z Komputer gitu kan. Itu dari mulut ke mulut bisa gitu. Nah sampai sekarang itu alhamdulillah belum keputus yang 2 instansi itu, dari Danabos, Kemendikbud, sama satu lagi PT Inti Persada itu gitu. Kalau dari Danabos itu yang paling terbesar sih, karena kan kita nyuplai ke SD-SD negeri. Kecuali printer, kita belum main printer, tapi insya Allah tahun ini bulan Maret kita udah siap untuk main di printer gitu. Oke. Lalu Diam? Kak, tadi kan ngomongin sosial media ya, tapi sosial medianya belum disebutin sampai sekarang loh Kak. Aku sosial media pribadi sih. Oh berarti Z Komputer itu dia ada ya? Enggak, Z Komputer ada di Facebook, itu ada ZID, di Instagram ada z.id, di Facebook pun z.id. Tapi untuk pemasaran aku lebih ke akun pribadi. Di Facebook tuh Ratna Juwita, sama di Instagram juga Ratna Juwita gitu. Terus karena sampai sekarang konsumen Z Komputer sendiri udah 3.000 lebih konsumen, aku aktif banget di WhatsApp. Di WhatsApp bisnis tuh sangat aktif banget, setiap hari selalu update. Mungkin konsumen juga dari mulut ke mulut, dan memang bukan mungkin sih sebenarnya, memang banyak yang kita dari si A nih disuruh ke sini Z Komputer kayak gitu. Malahan kalau untuk sosial media Z Komputer sendiri tuh kurang aktif, jadi aku lebih ke akun pribadi gitu. Berarti manfaatin Facebook Marketplace itu sendiri ya? Iya, dan kalau dari sosial media Instagram sama Facebook, daya tariknya itu target pasarnya lebih banyak di Facebook dibanding Instagram. Itu banyak banget untuk di Facebook daya tarik, karena Facebook itu kan, kalau Instagram kalau untuk yang kalangan umurnya udah mulai ini kan agak bingung ya, harus mulai belajar lagi, sedangkan Facebook udah dari dulu. Jadi untuk kita target pasar tuh sangat gampang banget kalau di Facebook gitu. Dan semua orang ingat teman-teman, jangan lupa ke Z Komputer yang nonton ini, tolong, hey. Iya bener-bener ya, ini tuh bener-bener recommended banget.
nggak bakalan nyesel deh. Ada lagi? Kak, mau Aduh kau Oh, gemak. mic error. halo? Iya. Mungkin tulis nggak apa kalau Enggak, ini udah. Kak, mau nanya dong, pernah ngalamin kerugian yang besar banget gitu nggak? Sebesar-besarnya belum pernah mengalami kerugian yang besar banget, belum. 1 juta tuh dibilang besar nggak ya? Saya rugi 1 juta sih beberapa Oh, kali. dengan omset yang tadi ya enggak no kak, enggak Iya. kan? Enggak ya. Belum pernah sih, belum pernah. Sampai sekarang belum pernah. Jadi misalnya kayak kena apa musibah apa gitu. Oh iya pernah. Jadi kenapa kita laptop kita main di laptop baru sama laptop second kan ya? Kenapa kita laptop second tuh import sekarang dari Singapura? Soalnya kita pernah ngambil barang di Indonesia, maksudnya ya di sinilah gitu ya. Ternyata itu hasil curian. Yang namanya kita beli barang, jual beli itu nggak ada yang, kalau jual beli KTA laptop atau komputer itu kan kita nggak mungkin dong, mana KTP-nya gitu ya, nggak etis ya. Jadi ya yang namanya jual beli kita udah hitam di atas putih, nota aja gitu, hitam di atas putihnya ya nota, tanda tangan, udah oke gitu. Nah ternyata laptop itu hasil curian, ada 4 buah laptop second. 4 buah laptop second itu suami saya lagi kerja, tiba-tiba langsung didatengin orang dari luar, nggak pakai seragam. Ternyata mereka polisi, langsung dibawa ke kantor polisi. Di situ ditanya-tanya segala macam. Sudah dijadikan sebagai penadah karena si pencuri ini sudah 10 tahun berkeliaran di bidang laptop, nyuri laptop itu atau HP. Nah itu kita kena apes, ada beberapa unit, suami dijadikan penadah. Jadi bukannya kita untung tapi malah rugi. Tapi dibilang rugi juga enggak ya, itu masalah sih, musibah sih jatuhnya, harus bayar denda gitu. Tapi kalau untuk kerugian yang maintenance gitu enggak, paling ya itu 1 juta. Cuman kalau untuk musibah ya itu, musibahnya itu aja sih, sama kemalingan, kebobolan kita pernah. Padahal toko ini CCTV setiap sudut udah ada, tapi masih aja ada itu kebobolan. Tahun 2017 akhir. Nih teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Oke, berarti ini mungkin pertanyaan terakhir ya kak. Ini tuh ada nggak sih wejangan atau pesan buat anak-anak yang sekarang, yang kelihatannya tuh kan anak pandemi sekarang kan jiwanya apa? Kelihatannya kelasnya tinggi nih, misalnya udah kelas 10 SMA, tapi jiwanya itu masih jiwa SMP gitu. Itu ada pesan kesannya nggak? Pesannya buat gimana nanti buat mereka jadi sukses itu gimana gitu, buat ngedapetin kesuksesan itu. Kalau dari aku sih sebenarnya suami ya, suami selalu bilang ke aku kalau suami kan manggil aku yang ya, yang kita tuh harus selalu merasa lapar, kita tuh harus selalu merasa bodoh kapanpun, walaupun sebenarnya kita cukup. Tapi dengan kita merasa lapar terus, jadi kita tuh selalu termotivasi gimana sih caranya kita untuk mendapatkan makan itu, ya kan? Gimana sih caranya untuk kita beli yang membuat kita kenyang? Selalu harus selalu merasa lapar sama harus merasa bodoh. Kenapa harus selalu merasa bodoh? Suami yang menurut saya udah sangat cerdas, karena nggak hanya di bidang IT, sampai detik ini kalau ada history YouTube, dia hanya belajar. Menurut orang lain cerdas, banyak banget yang bilang di sini dia tuh pinter banget sih gitu. Tapi dia nggak pernah ngerasa dirinya tuh udah cukup, nggak. Jadi intinya harus merasa lapar sama harus merasa bodoh.
Dimana kalau kita bodoh kita terus pengen banget belajar. Ingat ya, terus kalau misalnya walaupun orang tua kalian juga sukses, itu orang tua yang sukses, bukan kalian. Itu hanya orang tua yang sukses tapi bukan kalian. Keluarga dari pihak suami itu sangat sukses. Tapi saya sama suami memulai usaha ini dari modal hanya 6 juta. 6 juta itu komputer bekas dia kuliah. Kalau dirincikan tuh 6 juta. Hanya berbekalkan modal satu komputer, satu unit komputer. Kita nggak ada modal lain. Nol, bener-bener nol. Jadi terus aja, ini kan orang tua kita yang sukses, bukan kitanya. Terus kalau untuk yang nilainya bagus-bagus, ingat ya, nilai itu bener-bener bukan patokan sebuah kesuksesan. Aku SMA, suami SMK, sarjana juga gak menjamin untuk menjadi sukses gitu. Di lain itu kan ada skill yang harus bener-bener dimatangin ya. Jadi ketika kita punya passion satu, aku suka masak nih, jangan hanya masak yang difokuskan, tapi harus yang lain juga gitu. Jadi nggak boleh selalu gimana ya, merasa puas gitu. Ya itu sih, harus terus merasa lapar sama harus terus merasa bodoh. Kita tuh miskin, gimana sih caranya kaya gitu. Kalau orang tua kalian yang sukses, kita belum tentu sukses. Gimana sih caranya sukses? Gitu. Aku juga sama, bukan dari orang punya, tapi gimana caranya aku punya gitu. Wah, keren banget tuh pesannya. Jadi intinya tuh buat teman-teman semua, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kalian lakukan. Ingat, Betul. kalau misalnya orang tua kalian sukses, yaitu cuma orang tua kalian yang sukses, tapi kaliannya juga gak tahu sukses apa enggak. Makanya jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kalian dapat dan apa yang telah kalian lakukan. Wah, keren banget ini cerita dari Kak Ratna Juwita untuk apa ya, memotivasi anak-anak muda apa pada saat pandemi ini gitu. Ya kan, Iya, kebanyakan apalagi sekarang pandemi kan mengharuskan mungkin IT ya, HP atau laptop. Jadi HP tuh jangan, boleh sih main game juga sekarang ada positifnya gitu kan ya. HP tuh jangan cuman buat mungkin main TikTok atau kayak gitu, jangan. Dari HP aja kita bisa kok nyari-nyari kesempatan lain. Dari laptop apalagi komputer, apalagi IT tuh prediksi ya, IT tuh mungkin sampai nanti nggak tahu kapan masanya, itu tetap IT nomor 1 sih. Contohnya aja sih, kecilnya aja ya, di tol Prima Jasa yang dulunya selalu orang yang ngasih tiket, ya kan? Sekarang kita pakai e-tol, parking juga sama, ada alatnya sendiri, itu kan IT. Gitu. Tinggal kitanya aja, terus gali skill, nggak pernah merasa puas. Itu. ya betul semua. Ya teman-teman, mungkin sampai sini aja Episode 00, episode 00 dan episode 00. jangan lupa itu di follow IG-nya z.id. Z komputer. Jangan lupa juga lebih aktif di Facebook. Betul. Gitu. Betul, karena target pasarnya benar-benar ini sih, wow. Pokoknya buat anak-anak zaman sekarang tuh jangan lupa usaha, jangan ngehalu terus. Ya pokoknya itu. Ya mungkin buat hari ini cukup sampai sini aja ya Kak. Terima kasih buat share-share pengalaman sama pesan kesannya itu keren banget lah pokoknya. Sukses ya kalian. Ya semoga kakak juga usahanya tuh makin maju, semakin sukses juga gitu ya. Amin. Ya udah, oke, sekian dari kita semua. Semoga
semua ini memperoleh manfaat bagi kita maupun bagi kalian gitu loh. Terus jangan lupa like video ini juga, Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.